Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuntoro Aji. NPM saya 19 10 63 10 7008. Saya dari kelas PJKR 3A. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang strategi pembelajaran PENJAS. Baik, yang pertama itu strategi pembelajaran PENJAS. Dalam menjalankan sebuah proses pembelajaran, tentunya dapat menggunakan berbagai strategi yang telah dibuat sebelumnya. Arti dari strategi adalah sebuah perencanaan yang telah disusun untuk mencapai tujuan pendidikan. Selain itu, ada berbagai dalam strategi pembelajaran. Yang pertama itu metode atau cara melaksanakan strategi. Yang kedua pendekatan, yaitu sudut pandang terhadap proses belajar. Yang ketiga teknik, yaitu cara penyampaian dari suatu metode. Yang keempat itu taktik atau gaya yang dilakukan untuk melakukan suatu teknik tersebut. Taktik bersifat individual. Baik, memasuki yang ketiga, slide ketiga, yaitu jenis-jenis strategi belajar dan pembelajaran. Yang pertama itu ada strategi pembelajaran ekspositori, yaitu penyampaian materi secara verbal yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik. Siswa tidak dituntut menemukan materi, menekankan kepada proses bertutur, dan fokus utamanya kepada kemampuan akademik. Yang kedua itu ada strategi pembelajaran inquiry, yaitu materi dicari dan ditemukan sendiri oleh peserta didik. Guru sebagai fasilitator dan menekankan kepada proses berpikir kritis. Yang terakhir itu ada strategi pembelajaran kontekstual, yang mana proses pendidikan dengan tujuan memotivasi siswa dengan cara memahami makna pelajaran dengan mengkaitkan materi tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu berbagai pendekatan dalam belajar mengajar. Dalam mendidik, guru harus mampu mengajarkan anak didiknya dengan berbagai pendekatan secara bijaksana. Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama, pendekatan individual, yaitu mampu membedakan dari segi kemampuan, minat, dan sebagainya. Hal itu diperlukan agar dapat mengatasi permasalahan dalam proses belajar. Yang kedua, pendekatan kelompok. Itu dilakukan agar seorang anak mampu bersosialisasi dengan orang lain, sehingga dapat menimbulkan kenyamanan dan rasa keakraban. Hal tersebut dapat menunjang prestasi belajar siswa, sehingga menjadi aktif, kreatif, dan mandiri. Yang ketiga itu pendekatan bervariasi, yaitu dalam mengatasi berbagai masalah dalam belajar, seorang pendidik tidak dapat menggunakan pendekatan yang sama, karena berbeda permasalahan, berbeda pula cara mengatasinya. Yang keempat, pendekatan edukatif. Dari ketiga pendekatan yang sudah dijelaskan, harus disertai dengan pendekatan edukatif, karena dari setiap perilaku, tindakan, serta perbuatan yang pendidik lakukan harus bernilai mendidik, sehingga dapat membentuk kepribadian yang berakhlak mulia. Yang terakhir, pendekatan kebermaknaan, yang artinya dapat dipahami secara lisan atau tertulis dari situasi dan motivasi, karena setiap apa yang dilakukan dan diucapkannya memiliki arti dan maknanya sendiri. Baik, selanjutnya itu ada metode belajar. Bahwa telah diketahui sebelumnya, metode adalah cara yang digunakan dalam melaksanakan sebuah strategi
yang telah dibuat agar tujuan dari strategi tersebut dapat tercapai. Untuk mencapai sebuah pembelajaran yang diinginkan, dapat menggunakan berbagai macam metode. Di antaranya yang pertama itu metode kerja kelompok, yaitu cara belajar dengan mengelompokkan para siswa untuk memecahkan masalah dalam materi pelajaran atau mencari bahan pelajaran agar mencapai tujuan pengajaran. Yang kedua, metode kerja lapangan, yaitu cara belajar dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau melakukan observasi dan tugas lainnya dengan terjun langsung ke tempat yang dituju agar dapat turut aktif serta mengetahui apa yang dipelajarinya. Yang ketiga itu ada metode sumbang saran, yaitu cara belajar dengan pemberian suatu masalah yang disampaikan oleh guru, kemudian para siswa menjawab serta memberikan pendapatnya agar dapat berkembang menjadi masalah baru. Yang keempat itu ada metode eksperimen, yaitu cara belajar dengan memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengadakan suatu percobaan. Yang terakhir ada metode resitasi, yaitu cara belajar membuat resume dengan kalimat sendiri. Selanjutnya, model strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB. SPPKB adalah model pembelajaran yang bertumpu pada pengembangan kemampuan berpikir. Artinya, tujuan yang ingin dicapai oleh SPPKB adalah bukan sekedar siswa dapat menguasai sejumlah materi pelajaran, akan tetapi bagaimana siswa dapat mengembangkan gagasan-gagasan dan ide-ide melalui kemampuan berbahasa secara verbal, telaah fakta-fakta sosial, atau pengalaman-pengalaman sosial merupakan dasar pengembangan kemampuan berpikir. Artinya, pengembangan gagasan atau ide-ide yang didasarkan kepada pengalaman kemampuan anak untuk mendeskripsikan hasil pengamatan mereka terhadap berbagai data dan fakta yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Sasaran akhir SPPKB adalah kemampuan anak untuk memecahkan masalah-masalah sosial sesuai dengan taraf perkembangan anak. Baik, selanjutnya itu pengertian strategi pembelajaran. Strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi mencakup tujuan kegiatan, siapa yang terlibat dalam kegiatan, isi kegiatan, proses kegiatan, dan sarana penunjang kegiatan. Strategi yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran tersebut itu disebut dengan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dijabarkan dari pandangan falsafah atau teori belajar tertentu. Berikut ada beberapa. Baik, selanjutnya itu ada jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama itu ada pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang kadar berpusat pada gurunya paling tinggi dan paling sering digunakan. Pada strategi ini termasuk di dalamnya metode ceramah, pertanyaan didaktik, pengajaran eksplisit, praktek dan latihan, serta demonstrasi. Strategi pembelajaran langsung efektif digunakan
untuk memperluas informasi atau mengembangkan keterampilan langkah demi langkah. Yang kedua itu ada strategi pembelajaran tidak langsung. Pembelajaran tidak langsung memperlihatkan bentuk keterlibatan siswa yang tinggi dalam observasi, penyelidikan, penggambaran inferensi berdasarkan data, atau pembentukan hipotesis. Dalam pembelajaran tidak langsung, peran guru beralih dari penceramah menjadi fasilitator, pendukung, dan sumber personal. Guru merancang lingkungan belajar, memberikan kesempatan siswa untuk terlibat, dan memungkinkan memberikan umpan balik kepada siswa ketika mereka melakukan inquiry. Strategi pembelajaran tidak langsung mengisyaratkan bahan-bahan cetak, non-cetak, dan sumber-sumber manusia. Yang ketiga itu ada strategi pembelajaran interaktif. Strategi pembelajaran interaktif merujuk kepada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara peserta didik. Saman dan Valance pernah mengemukakan bahwa diskusi dan saling berbagi akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan reaksi terhadap gagasan, pengalaman, pandangan, dan pengetahuan guru atau kelompok, serta mencoba mencari alternatif dalam berpikir. Yang keempat itu ada pembelajaran melalui pengalaman. Strategi ini menggunakan bentuk sekuensi induktif, berpusat pada siswa, dan berorientasi pada aktivitas. Penekanan dalam strategi belajar melalui pengalaman adalah pada proses belajar dan bukan hasil belajar. Yang terakhir itu ada strategi pembelajaran mandiri. Strategi ini merupakan strategi belajar yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Fokusnya adalah para perencanaan belajar mandiri oleh peserta didik dengan bantuan guru. Belajar mandiri juga bisa dilakukan dengan teman atau sebagian dari kelompok kecil. Kelebihan dari pembelajaran ini yaitu membentuk peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Sedangkan kekurangannya yaitu peserta belum dewasa, sulit menggunakan pembelajaran mandiri. Baik, lalu ada istilah terkait dalam strategi pembelajaran. Dikenal beberapa istilah dalam pembelajaran yang memiliki kemiripan makna, sehingga seringkali orang merasa bingung untuk membedakannya. Istilah tersebut yaitu yang pertama itu pendekatan pembelajaran. Istilah pendekatan berasal dari bahasa Inggris. Approach yang memiliki beberapa arti diantaranya yaitu pendekatan. Dalam dunia pengajaran, kata approach lebih tepat diartikan a way of begin something, cara memulai sesuatu. Oleh karena itu, istilah pendekatan dapat diartikan sebagai cara memulai pendekatan. Pengertian pendekatan pembelajaran secara tegas belum ada kesepakatan dari para ahli pendidikan. Namun, beberapa ahli mencoba menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran. Misalnya yang ditulis oleh Glenn Robertson dan Helmut Lang. Menurutnya, pendekatan pembelajaran dapat dimaknai menjadi dua pengertian, yaitu pendekatan pembelajaran sebagai dokumentasi tetap dan pendekatan pembelajaran sebagai kajian yang terus berkembang. Yang kedua itu ada model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan kerangka dasar pembelajaran yang dapat diisi oleh beragam muatan mata pelajaran sesuai dengan karakteristik kerangka dasarnya. Model pembelajaran ini dapat muncul dalam beragam bentuk dan variasinya sesuai dengan landasan filosofis dan pedagogis yang melatar belakanginya. Yang ketiga itu ada metode pembelajaran.
Menurut J. R. David dalam Teaching Strategies for College Classroom, ialah a way in achieving something, cara mencapai sesuatu. Untuk melaksanakan suatu strategi, digunakan seperangkat metode pengajaran tertentu. Dalam pengertian demikian, maka metode pengajaran menjadi salah satu unsur dalam strategi pembelajaran. Unsur seperti sumber belajar, kemampuan guru dan siswa, media pendidikan, media pengajaran, organisasi, waktu tersedia, kondisi kelas, dan lingkungan merupakan unsur-unsur yang mendukung strategi belajar. Yang keempat itu ada teknik pembelajaran. Metode pembelajaran dijabarkan ke dalam teknik dan gaya pembelajaran. Dengan demikian, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang siswanya terbatas. Demikian pula dengan menggunakan metode diskusi, perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas siswa yang tergolong aktif dengan siswa yang tergolong pasif. Dalam hal ini, guru dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Yang terakhir itu ada taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melakukan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalnya, terdapat dua orang yang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya. Dalam penyajiannya, yang satu cenderung akan banyak diselingi dengan humor karena memang dia memiliki sense of humor yang tinggi, sementara itu yang satu laginya kurang memiliki sense of humor, tapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia memang sangat menguasai bidang tersebut. Kurang lebih seperti itu taktik pembelajaran. Mungkin cukup sekian PowerPoint presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah satu kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.